Halo, halo, Stranger By di sini. Kali ini kami akan mereview sebuah film adventure komedi berjudul The Secret Life of Walter Mitty. Film ini nantinya bercerita tentang hidup seseorang bernama Walter yang memiliki kebiasaan jelek melamunkan hal-hal heroik. Namun tanpa disangka, dia terpaksa harus benar-benar menjalani segala lamunannya secara nyata. Jadi, tanpa lama-lama, ini dia reviewnya. Film dimulai dengan seorang pria bernama Walter Mitty yang sedang mengecek akunnya di sebuah website jodoh bernama eHarmony. Pada saat itu, Walter akan memberikan fitur wing ke wanita yang dia suka bernama Cheryl Melhoff. Sialnya, wing yang dia kirim error dan tidak terkirim. Diceritakan ketika sedang melaporkan masalahnya ke eHarmony, Walter yang memiliki kebiasaan aneh di waktu-waktu tertentu, dia terkadang suka melamun dengan skenario yang heroik. Scene berganti di mana Walter bekerja di majalah terkemuka bernama Life. Diceritakan majalah tersebut akan berganti menjadi lebih digital. Cheryl yang dia suka ternyata teman sekantornya. Lagi-lagi dia melamunkan imajinasi yang tidak perlu. Walter yang ternyata adalah seorang pencetak foto negatif film mendapatkan masalah karena foto ke-25 yang seharusnya menjadi cover terakhir cetakan dari majalah Life malah hilang. Ketika ada meeting besar, foto ke-25 ditagih oleh Ted Hendrick, sang direktur transisi. Walter yang seharusnya memilikinya, dia pun terpaksa harus berbohong. Beruntungnya, deadline cetakan Life terakhir adalah 2 minggu. Jadinya, dia masih memiliki waktu. Walter pun berniat untuk melacak Sean dan menanyai secara langsung di mana foto ke-25. Hal ini dilakukan dan tidak memiliki ponsel sama sekali. Dia pun akhirnya menemukan beberapa foto sebagai petunjuk. Di tengah itu, dia pun bertemu dengan Cheryl. Mereka yang tidak terlalu mengenal satu sama lain pun ada kecanggungan antara mereka. Scene berganti ketika dia dan adiknya yang bernama Odessa sedang dalam proses pemindahan piano keluarganya. Diceritakan, itu adalah piano pemberian ayahnya yang sudah meninggal kepada ibunya. Uniknya, Walter dulunya adalah seorang skater handal yang memenangkan kejuaraan, dan ayahnya pun bangga akan itu. Walter bertemu dengan asistennya bernama Hernando yang menemukan petunjuk lain. Ketika di dalam lift, dia malah bertemu dengan Ted yang akhirnya malah mereka berkelahi hebat, selayaknya superhero. Tapi tenang saja, itu hanyalah khayalan dari Walter. Lalu dia bertemu dengan Cheryl, membicarakan petunjuk barunya yang terdapat tulisan Erkiksnek. Namun karena Cheryl harus menjemput anaknya, akhirnya mereka pun menjemputnya bersama sembari memecahkan petunjuknya. Cheryl yang sedang telepon, Walter mengobrol dengan anaknya Cheryl bernama Rich, sekaligus mengajarinya beberapa trik skateboard. Rich yang masih belajar pun terkesima dengan aksinya. Cheryl pun memberitahu lokasi Sean, jika kemungkinan lokasinya ada di Greenland. Awalnya Walter ragu untuk menyusul Sean karena begitu jauh. Namun, petunjuk yang baru mengatakan bahwa Erkiksnek berada di Nuuk, Greenland. Di tengah desperate-nya dia dan Hernando, Walter serasa mendapat halusinasi bahwa Sean memanggilnya. Saat itu juga, Walter dengan scene kerennya pergi ke Greenland sendirian. Setibanya dia di Greenland, dia langsung menuju ke sebuah bar di tengah kota. Dia bertanya ke bartender apa itu Erkiksnek. Erkiksnek sendiri ternyata adalah sebuah kapal pengantar pesan di kota itu. Di tengah itu, dia dipaksa oleh seorang pemabuk untuk menyanyi. Tanpa disangka, dia adalah seorang pilot Helimail yang jempolnya difoto oleh Sean tempo hari. Pilot itu bercerita memang dia sempat bertemu dengan Sean. Singkat kata, pilot itu mengantarkan pesan ke Erkiksnek. Namun karena dia mabuk,
Walter pun ragu ikut dengannya. Namun, dia berhalusinasi ada Cheryl yang menyanyikan lagu Major Tom. Seketika membuat Walter menjadi berani dan naik heli di detik terakhir. Tidak lama Erkixneck terlihat. Sialnya, ternyata heli tersebut tidak mendarat. Jadinya Walter harus lompat dan berenang menuju kapal. Kocaknya, dia jatuh ke arah yang salah, membuat dia hanyut dan tidak tertangkap awak kapal. Masalah lain pun muncul. Ternyata ada hiu yang datang akan menyerang Walter. Dengan berani, dia pun melawan hiunya dan berhasil diselamatkan oleh awak kapal menggunakan sekoci. Di tengah dia beristirahat, dia malah menemukan catatan jadwal di mana dan kapan Sean akan memotret. Ternyata jadwal terdekat dia adalah besok di gunung berapi yang terdapat di Islandia. Untungnya Erkixneck akan berlabuh di Islandia. Walter pun lalu bergegas menuju gunung tersebut menggunakan sepeda. Tiba-tiba Todd dari eHarmony menelpon Walter, menanyakan akunnya yang kosong. Cerobohnya, ketika dia sedang melamun akan sosok Cheryl, dia malah terjatuh. Setelah berlari sampai ke kota, dia bertemu dengan beberapa anak yang punya longboard yang keren. Akhirnya mereka pun mencoba bertukar dengan mainan Walter semasa kecil yang elastis. Namun terdapat masalah lain. Ternyata kota itu akan diterjang badai letusan gunung berapi. Makanya banyak penduduk yang mencoba mencari perlindungan. Karena Walter tidak tahu apa yang terjadi, dia tetap menuju gunung tersebut menggunakan longboardnya. Scene terbaik dari film ini muncul. Walter yang seorang skater pun meliuk-liuk tajam di tengah jalanan Islandia yang sepi dan panjang dengan kerennya. Sesampainya di kota selanjutnya, kota tersebut ternyata sepi dan tiba-tiba muncul sirine. Sekaligus ada seorang warga yang menyelamatkannya dari letusan erupsi gunung berapi. Walau begitu, mereka pun berhasil selamat. Di sana, dia akhirnya beristirahat dan menelpon Cheryl untuk memberitahu kabar dan petunjuk terbarunya. Walter akhirnya memutuskan untuk pulang karena dia kehilangan jejak Sean. Di kantor sudah ada PHK massal, bahkan Cheryl pun mereka pecat. Ted yang tidak mendapatkan foto kedua-limanya pun akhirnya memecat Walter juga. Dia pun akhirnya mengunjungi rumah Cheryl. Karena terdapat mantan suaminya, dia pun memutuskan untuk pergi dan tidak menunggu. Longboard yang dia dapatkan di Islandia pun dia berikan ke Rich, anaknya Cheryl. Ketika di rumah, ibunya Walter bercerita jika Sean sempat main ke rumah dan bercerita akan kagumnya dia kepada Walter. Sean merasa Walter adalah orang yang paling paham akan majalah Life. Ibunya juga bercerita soal Sean yang meminta kue Clementine buatannya dan ingin pergi ke Afghanistan untuk memotret leopard salju. Menyusullah Walter ke Afghanistan bagian dekat Himalaya. Di perjalanannya yang panjang, dia ditemani oleh 2 guide lokal. Ketika bertemu dengan preman gurun, dia pun memberikan kue Clementine seperti apa yang Sean lakukan juga guna melewati mereka. Berjalan selangkah demi langkah, akhirnya dia pun sampai di suatu titik. Namun, dia harus berjalan sendiri untuk melanjutkannya tanpa bantuan dari 2 guide-nya. Perjuangan yang dia tempuh akhirnya membuat dia menemukan Sean sedang memotret. Sean pun terkejut mendapati Walter jauh-jauh menghampirinya. Mereka pun mengobrol ringan tentang leopard salju yang juga dijuluki dengan The Ghost Cat. Lalu Walter bertanya soal foto ke-25. Ternyata selama ini negatif fotonya ada di dompet pemberian Sean. Namun sayangnya Walter membuang dompetnya walaupun dia menyukai dompet itu. Hilang sudah kesempatan Walter mengetahui atau bahkan mencetaknya sebagai cover. Bahkan pun Sean juga tidak mau memberitahu foto apa itu sebenarnya. Sekembalinya ke Amerika, dia malah ditahan di bandara karena baru saja dari Afghanistan. Akhirnya dia dapat keluar jika punya kenalan yang membuktikan kalau dia Walter Mitty. Akhirnya dia menelpon Todd dari eHarmony untuk menebusnya.
Scene berganti di mana Walter dan keluarganya akan menjual pianonya. Plot twist terjadi, ternyata ibunya selama ini menyimpan dompet pemberian Sean. Walter pun senang akan hal itu. Dia pun langsung mengambil negatif fotonya dan memberikan langsung ke direksi yang baru. Film diakhiri dengan Walter mengambil uang pesangon dia. Dia pun bertemu dengan Cheryl. Walter yang sekarang bukan Walter yang cupu dan tukang melamun lagi. Dia pun akhirnya memberanikan diri untuk mengajak Cheryl kencan. Di tengah itu, mereka menyempatkan diri melihat cover terakhir dari majalah Life. Plot twist yang terjadi, covernya itu adalah foto dari sosok Walter sendiri. Walter yang dipandang Sean sebagai sosok yang pekerja keras dan sungguh mewakili majalah Life, sehingga membuat Walter dipilih oleh Sean. Dan film pun selesai.